Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, untuk Swindler kali ini jujur mungkin bisa dibilang agak mengecewakan kalau Polo-Polo menunggu cerita yang sangat panas. Kali ini ceritanya panas tapi agak ke arah yang berbeda, dan di endingnya ini ono pesan yang penting banget khususnya buat teman-teman yang seusia aku, apalagi yang baru nikah. Nah, pesannya apa? Langsung kita mulai ceritanya. Oke, untuk memahami cerita kali ini kita perlu kenal dengan satu anak perempuan bernama Joyeon. Nah, Joyeon ini terlahir di sebuah keluarga yang terdiri dari mama, papa, dan Joyeon. Cuman 3 orang. Dan sebenarnya keluarganya Joyeon ini bisa dibilang keluarga idaman karena papanya ini punya perusahaan yang lumayan besar, sehingga secara ekonomi mereka sangat berkecukupan dan juga hidup di rumah yang bagus, mau beli apa juga bisa, serba berkecukupan. Nah, tapi di saat Joyeon memasuki SMA kelas 1, ternyata mamanya itu tiba-tiba mulai sakit. Nah, untuk penyakitnya aku nggak tahu tepatnya apa, sehingga mamanya meninggal saat Joyeon ini memasuki SMA, tepatnya waktu di kelas 1. Sampai di sini jujur Joyeon lumayan sedih, lumayan terganggu mentalnya, tapi untungnya ini nggak menjadi masalah besar sehingga dia ya tetap menjadi siswi dan juga tetap bisa melanjutkan pelajaran dengan baik. Tapi ceritanya ini mulai agak berbeda ketika Joyeon naik ke kelas 3. Papanya ternyata memutuskan untuk nikah sama seorang perempuan, lebih tepatnya sekretarisnya sendiri. Jadi mama barunya lumayan muda, dan gak lama setelah menikah mama barunya hamil. Jadi Joyeon bisa dibilang awkward sama mama barunya. Udah gitu mama barunya hamil. Jadi suasana keluarganya itu sangat berbeda dengan suasana sebelumnya. Nah, sampai di sini keluarganya baik-baik saja hingga suatu hari waktu Joyeon ini ulang tahun. Nah, di hari ulang tahun akhirnya setelah beberapa tahun Joyeon, papanya sama mama barunya yang lagi hamil ini duduk untuk makan bersama. Mereka kumpul, makanan udah siap, ada kue tar, mereka nyanyi selamat ulang tahun. Ya tentunya yang nggak bahasa Indonesia yo. 생일 축하합니다. Nah, setelah itu papanya langsung bilang, "Duh Joyeon, kamu sekarang udah besar. Ini papa udah nyiapkan hadiah buat kamu, mana hadiahnya?" Nah, hadiahnya dikeluarkan. Ternyata hadiahnya itu merupakan sebuah amplop berisi uang, dan ini dikasih ke anaknya. Joyeon langsung lihat, "Oh ya pak, makasih." Mama barunya ngelihat itu terkesan agak shock. "Loh, yang kamu selama ini ngasih hadiah ke anakmu itu uang dah? Mana coba lihat." Hadiah yang dikasih dari papanya ke anaknya ini tiba-tiba direbut sama mama barunya, dicek, dan ternyata nominalnya lumayan besar, mencapai 10 juta rupiah. Aku ngerti di Indonesia banyak banget siswa-siswi dari keluarga kaya yang uang jajannya juga nggak main-main, tapi di Korea kalau ulang tahun dikasih 10 juta rupiah ini bisa dibilang termasuk kaya, alias 1 juta won, termasuk kaya. Nah, ngelihat itu mama barunya shock, terus bilang kayak gini, "Loh, emang sebelumnya waktu nyonya masih hidup ulang tahun mesti kayak gini ta? Ulang tahun cuma dikasih uang, gak ada hadiah, cuman kasih uang selesai kayak gini ta?" Nah, papanya bilang, ya apa salahnya, kan kalau dikasih uang anaknya bisa milih sendiri mau beli apa. Udah gitu ini kan paling efektif. Ya kamu tau lah, pekerjaanku ini lumayan sibuk, ya apa salahnya juga. Nah, di situ mama barunya bilang kayak gini, "Oke, kalau gitu ndak apa-apa untuk kali ini, tapi kedepannya apalagi anak kita mau lahir, mau Joyeon, mau adik Joyeon, setiap kali ada yang ulang tahun kita kumpul bareng, makan bersama, dan juga nyiapkan hadiah yang disiapkan dengan penuh hati. Jangan cuman ngasih uang kayak gini ya. Ini udah terakhir, kita perlu berubah." Mama barunya bilang gini, tapi ya cuman sebatas bilang kayak gitu, dan uangnya tentunya dikembalikan lagi kepada Joyeon. Setelah itu, mendekati kelulusan SMA, Joyeon ini bilang ke papanya, "Pa, setelah tak pikir-pikir kayaknya aku pengen kuliah ke luar negeri, Pa. Di Korea juga bagus, tapi impianku kayaknya nggak di sini, Pak. Aku mau kuliah ke Jepang, Pak. Boleh ndak?" Nah, papanya punya uang tuh. Jadi, "Oh iya, ndak apa-apa, kamu daftar aja. Nanti kalau misalnya udah keterima, butuh uang berapa, nah papa langsung kirim ke kamu. Ya, jadi kamu bisa toh nyiapkan sendiri, kamu kan udah besar sekarang." Joyeon jawab, "Ya, Pak. Aku bisa kok." "Ya udah, tak siapkan ya, Pak. Nanti kalau udah, papa aku beritahu." Sekitar 2 bulan setelah itu, anaknya beneran keterima di Universitas Jepang, nunjukkan satu sertifikat tulisannya bahasa Jepang gitu kalau dia keterima. Nah, Joyeon bawa itu ke papanya. Nah, pas papanya baru pulang kerja, "Pak, ini aku udah keterima." "Loh, oh udah keterima? Beneran kamu udah fix ke Jepang?" Yaudah. "Kamu ini berapa? Uang sekolah berapa?" "Ini 1 semester gini sama uang tinggal berapa ini berarti?" "Udah, papa kasih 200 juta dulu, gimana?" 200 juta rupiah, oke, 20 juta
Korean. Ini 200 juta mau papa kirim kemana? Udah kirim ke kamu aja, kamu yang ngurus ya. Kamu bayar sendiri, uang sekolahnya berapa, sisanya buat biaya hidup kamu. Bisa toh, Joyon? Yaudah ini papa transfer. Langsung di tempat itu transfer 200 juta ke anaknya. Dan 1 minggu setelah itu Joyon bilang kalau dia mau ke Jepang dan udah ngilang. Masalahnya setelah Joyon ke Jepang, Joyon ini nggak bisa dihubungi sama papa ataupun mama barunya. Terakhir itu Joyon bilang dia mau naik pesawat ke Jepang, terus katanya udah nyampe, dan setelah itu nggak ada kabar sama sekali. Benar-benar tiba-tiba ngilang dari dunia gitu. Papanya nungguin kayak 2 hari, 3 hari, tapi kok sampai 1 minggu nggak ada kabar. Takutnya udah keluar negeri ada masalah atau kena celaka ya. Nah papanya mulai khawatir, sehingga papanya mulai ngecek anakku ini udah nyampe ke sana belum. Nah papanya mulai nyari tahu. Ternyata papanya jadi tahu kalau anaknya sebenarnya bahkan tidak pernah meninggalkan Korea. Jadi di Korea itu ada satu dokumen yang bisa kita cek ke kantor imigrasi. Aku yakin di Indonesia juga ada. Kalau seseorang itu udah meninggalkan negara Korea, itu tanggal berapa dan kembalinya tanggal berapa, itu bisa dicek. Nah setelah dicek, anaknya alias Joyon ini ternyata tidak pernah meninggalkan daratan Korea, sehingga bisa dibilang anaknya itu menghilang dan nggak tahu ngilangnya kemana. Nah karena papanya juga sibuk dan juga papanya bingung harus gimana, papanya milih untuk minta bantuan detektif swasta. Papanya pergi. Nah sampai detektif swasta diceritakan apa yang terjadi. Detektif swastanya tanya, loh kalau gitu pak, nama universitasnya tadi apa? Nah itu udah dihubungin belum pak? Siapa tahu anaknya udah kesana, mungkin naik kapal atau gimana. Jepang kan dekat pak, kan nggak mesti naik pesawat, atau mungkin imigrasinya lagi error atau gimana pak? Apakah udah dicek? Papanya bilang, oh saya nggak kepikiran itu. Ini kemarin yang ditunjukkan pokoknya ini, katanya diterimanya di sini. Coba bapak cek ya. Langsung besoknya dicek sama detektif swasta. Dicek ternyata bahkan si Joyon ini tidak pernah mendaftar di universitas itu. Jadi nama Joyon itu nggak pernah masuk di administrasi universitas itu, sehingga bisa dibilang Joyon ini menghilang setelah bilang kalau dia ini mau kuliah ke Jepang. Nah karena anaknya hilang, akhirnya papanya ini minta tolong ke kantor detektif swasta untuk dicarikan sebenarnya anakku ini kemana, dan siapa tahu ada sesuatu yang terjadi gitu. Hal pertama yang dilakukan sama detektif swasta kira-kira apa? Pol-pol misalnya mau nyari anak lulus SMA gitu, paling cepat nyarinya di mana? Tentunya di sosmed. Nah dicek ternyata Joyon itu memang punya akun Insta tapi nggak terlalu aktif. Jadi kayak jarang ngupload foto, dan foto terakhir yang diupload pun kayak 9 bulan yang lalu. Dan kebetulan waktu dicari orang yang nge-tag gini-gini, detektif swasta ini nemu satu temennya yang juga di follow sama akunnya Joyon, dan akunnya ini ternyata ngupload story sekitar 23 jam yang lalu di sebuah cafe yang ada di Korea bersama cewek yang terlihat seperti Joyon. Nah karena ada satu foto yang paling nggak bisa menjadi clue keberadaan si Joyon, detektif swasta langsung mencari kafe yang kelihatan di story itu. Dan setelah dicari tahu, ternyata kafenya itu jarak 30 menit dari rumah aslinya Joyon. Jadi bukan ke Jepang, bukan keluar kota, cuman jarak 30 menit dari rumahnya Joyon. Detektif swasta ke sana, dan kebetulan Joyon itu lagi ada di situ sama satu teman perempuannya yang kita nggak kenal siapa, dan terkesan Joyon itu begitu bahagia. Ya terkesan kayak dia itu hidup nggak ada masalah, yo baik-baik saja gitu. Detektif swastanya bingung, loh saya tahu lah, dia tak kira kasus susah ternyata semudah ini tuh, tapi kok anaknya kelihatan happy, apa jangan-jangan mama barunya jahat. Karena detektif swastanya ini was-was siapa tahu ada masalah lain, detektif swastanya ini memutuskan untuk tidak langsung mendatangi, melainkan memutuskan untuk memantau dari jauh dia ini lagi ngapain, dan juga pengen cari tahu tempat tinggal barunya si Joyon ini. Nah setelah diikuti, jadi hari itu di kafe nemu langsung diikuti, ternyata Joyon ini sangat dekat dengan temennya yang bernama Iso. Jadi temennya yang di kafe itu namanya Iso, dan Iso juga punya pacar yang bernama Kang Su, dan mereka bertiga ini yo main bareng bener-bener kayak teman dekat. Setelah ngafe yo pergi kemana gitu. Yo seperti halnya anak biasa. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing, dan berkat itu detektif swasta jadi tahu tempat tinggal barunya si Joyon ini. Ternyata Joyon ini tinggal di, kalau istilah mungkin bahasa yang lebih familiar di Indonesia kayak studio. Kalau di Korea itu kita bilangnya office style. Mungkin Pol-Pol kalau udah ngikuti aku lama tahu tempat tinggalku yang ada tangganya di dalam, yang lantai ganda. Nah tinggal di tempat kayak gitu. Setelah detektif swastanya ini tahu tempat tinggal barunya Joyon, detektif swasta
swasta ini memutuskan untuk coba ngintai 3 hari ke depan Joyeon ini sebenarnya aktivitasnya ngapain, dan dia ini sekarang kenapa memutuskan untuk tinggal di sini dan nggak kuliah. Nah, setelah diikuti, setiap siang itu dia ketemunya ya sama Iso sama Gangsu itu tadi. Tapi di hari dia nggak ketemu sama Iso, ada cowok, lebih tepatnya ke arah om-om atau bapak-bapak yang datang ke tempat tinggalnya Joyeon. Dan datangnya itu bukan kayak Joyeon, bukan yang kayak gitu, tapi kayak tiba-tiba cowok ini datang ke tempat tinggalnya, ngebel, lalu pintunya dibukakan sama Joyeon. Terkesan mereka itu nggak terlalu kenal, tapi bapak atau om ini akan masuk ke dalam tempat tinggalnya Joyeon. Sekitar 40 hingga 50 menit mereka barengan, bapaknya keluar. Dan yang menjadi masalah, yang datang ke rumahnya Joyeon itu nggak cuma satu bapak ini, ada beberapa bapak-bapak lain yang datang. Oke, ini aku nggak tahu apakah Polo udah dapat kondisinya atau belum. Tapi di Korea sebenarnya tempat-tempat studio atau office style, ini khususnya buat Polo yang mau tinggal di Korea, mau kuliah perlu tahu. Jadi office style ataupun studio di Korea yang kadang agak, jelasnya ya, agak surem. Ini memang tempatnya random, nggak bisa dibilang di mana gitu. Kadang itu disewa dan ditinggali sama cewek-cewek yang melayani prostitusi. Jadi mereka tinggal di situ dan tamu juga datang ke sana. Tapi lebih tepatnya bukan mereka bisnis di situ, tapi mereka tinggal di situ. Nah, terus ada makelarnya yang menghubungkan tamu untuk datang ke sana. Jadi kalau tamu ada yang butuh layanan kayak gini, mereka hubungi makelar, lalu disuruh datang ke tempat ini. Dan kalau mereka udah datang ke tempatnya sesuai dengan jam dan juga instruksi yang diberikan, nanti cewek yang ada di tempat itu akan bukakan pintu, lalu mereka mendapatkan ataupun melakukan pelayanan seperti itu. Oke, ini hal yang lumayan umum. Jadi buat pol-pol yang tinggal di office style ataupun studio di Korea pasti ngeh maksudnya gimana. Tapi kalau kamu tinggal di tempat yang mahal, biasanya malah jarang. Enggak juga sih, aku pernah dengar juga kalau di tempat yang mahal sekalian itu kadang dipakai untuk naruh simpanannya orang kaya. Oke, katanya di Indonesia juga ada yang kayak gitu. Pokoknya malah ceritanya melebar sih. Nah, pokoknya karena Joyeon ini terkesan melakukan pekerjaan ini, detektif swastanya memutuskan untuk berhenti mengikuti Joyeon dan memutuskan untuk menyampaikan apa yang mereka lihat kepada papanya Joyeon. Nah, papanya Joyeon dipanggil ke kantor, ditunjukkan foto ada cowok random yang datang. Lalu papanya tanya, loh ini emang tempat ngapain ini pak? Detektif swastanya bilang, kami nggak bisa memastikan pak, tapi terkesan anak bapak sekarang melakukan layanan prostitusi pak. Nah, detektif swastanya sangat berhati-hati bilang seperti itu. Lalu papanya bilang, wah saya nggak bisa ini, biarkan putri saya seperti ini. Tempatnya di mana pak? Langsung aja kita ke sana. Saya nggak bisa tinggal diam setelah mendengarkan ini. Detektif swastanya pun setuju karena bisa dibilang ini merupakan sebuah tindak kriminal yang sangat besar, sehingga detektif swasta bareng papanya dan juga mama baru alias mama angkatnya itu berangkat ke tempat tinggalnya Joyeon. Sesampainya di situ mereka bel, dan gak lama setelah itu Joyeon beneran membukakan pintu tempat tinggalnya seperti halnya dia mau menjamu seseorang. Joyeon pun menggunakan baju yang agak minim, maksudnya minimnya itu bukan yang kelihatan tapi yang agak dress yang agak gimana gitu. Setelah dibuka, Joyeon pun kaget karena yang berada di depan pintunya itu bukan cowok-cowok yang datang untuk mendapatkan pelayanan, alias papa dan mama bersama dengan bapak-bapak lain alias detektif swasta ini. Melihat itu, papanya langsung tanya, Joyeon, kamu ngapain di sini? Loh, kamu katanya kuliah di Jepang, kamu kok bisa ada di sini? Kamu ngapain? Ini tempatnya siapa? Kamu kenapa di sini? Mendengarkan itu, Joyeon malah bilang, Papa kok bisa ke sini? Sekarang Papa nggak boleh di sini, Pak. Ini siapa, Pak? Papa kok sama Mama ke sini ada, Pak? Cepetan pulang, Pak. Papa nggak boleh ke sini. Nah, setelah bilang kayak gitu, tapi namanya Papa, dia nggak bisa membiarkan kalau anaknya jalan ke arah yang salah ya toh. Papanya nggak mau pulang dan memutuskan untuk masuk ke tempat tinggalnya dan mulai menanyai sebenarnya apa yang dilakukan sama Joyeon. Dan meskipun ditanyai berulang kali, Joyeon itu terus bilang kalau dia itu tidak melakukan pelayanan prostitusi ataupun hal-hal seperti itu. Dan sekitar 15 menit mereka agak berantem gitu, tiba-tiba ada seseorang yang ngebel rumahnya Joyeon. Pintunya dibuka sama detektif swasta dan ternyata laki-laki merupakan bapak-bapak yang biasanya datang ke tempat itu. Saat pintunya dibuka, bapaknya ngeliat Joyeon di situ dan juga ada beberapa orang lain sehingga terkesan oke, kayaknya aku salah datang alias timingnya agak salah gitu. Bapaknya ini langsung lari, tapi untungnya berhasil dikejar sama detektif swasta. Detektif swasta yang pegang lalu dibawa ke tempat tinggalnya Joyeon, disuruh ngomong di depan papanya Joyeon.
Bapak kalau nggak ngaku sekarang, saya langsung panggil polisi. Kalau Bapak bantu kami, paling tidak hari ini Bapak nggak kami permasalahkan, tapi yang pasti Bapak tetap kami laporkan. Cuman saya sarankan Bapak bilang sejujur-jujurnya, biar nanti waktu ke pengadilan kita nggak memperberat hukuman ke Bapak. Bapaknya ini bilang, ya betul, seperti yang udah diduga sama yang ada di sini. Saya kesini untuk beli layanan prostitusi, Pak. Joyon bilang, loh Pak, Bapak kok bilang gitu Pak? Saya kan nggak pernah minta dibayar Pak. Kita kan benar melakukan untuk tujuan itu Pak. Kita nggak ada bayar-bayaran kan Pak. Nah bapaknya bilang, hah? Lah saya loh mesti transfer uang dulu sebelum ke sini. Detektif swasta yang tanya, hah? Transfer uang? Transfer uangnya bukan ke Joyon ini. Transfernya ke siapa? Ini ke rekening atas nama Gangsu. Kalau boleh ingat Gangsu namanya siapa? Yo, pacarnya teman dekatnya Joyon, yaitu pacarnya Iso. Setelah bapaknya bilang seperti ini pun, Joyon itu terus bilang kalau dirinya itu tidak pernah melakukan pelayanan prostitusi ataupun dibayar untuk melakukan hal-hal yang dewasa seperti itu. Tentunya bapaknya shock dan juga bingung, loh ini kok anakku bilang enggak tapi yang ini bilang gini, kenapa anakku nggak mau jujur sama aku? Bapaknya jadi bingung ya toh, karena kondisinya menjadi semakin membingungkan. Bapak yang datang untuk membeli layanan ini akhirnya disuruh pulang dulu biar Joyon ini bisa ngomong sama keluarganya, dipantau sama detektif swasta gitu. Nah bapaknya disuruh pulang dan mereka terus ngomong. Joyon itu terus bilang kalau dia itu nggak pernah melakukan jasa prostitusi gitu. Dan di saat kondisinya itu terus-menerus memanas tapi nggak ada ujungnya, tiba-tiba ada satu orang lagi yang ngebel rumahnya Joyon. Pintunya dibuka dan yang datang ternyata Iso bersama dengan Gangsu. Iso yang buka pintu itu belum melihat dalam langsung bilang, Joyon kamu ini ngapain sih, kita lo kena protes. Nah, melihat ada papanya Joyon di situ, kondisinya menjadi aneh dan tentunya Iso sama Gangsu mau melarikan diri, tapi lagi-lagi detektif swasta berhasil nangkap mereka dan membawa kembali mereka ke tempat tinggalnya Joyon yang di studio ini. Nah, di situ akhirnya mereka bertiga ini ditanyain, ini Joyon kenapa tinggal di sini? Kalian yang nyuruh atau gimana ini? Terus tadi ada bapak-bapak datang bilang kalau dia itu memang melakukan hubungan di sini dan bayarnya ke rekening bank atas nama Gangsu. Gangsu kamu kan? Berarti kamu ya yang melakukan. Di situ tiba-tiba Iso bilang, loh, yang kamu ngapain? Kamu terima uang untuk apa yang? Sehingga kondisinya ini agak berubah seolah-olah Gangsu yang memperdagangkan Joyon. Tapi untungnya Gangsu di situ langsung membantah. Iso, kamu kok sekarang malah nuduh aku sih? Kan kamu yang nyuruh aku cuman ngupload di internet buat nyari tamu dan kamu yang selama ini udah merencanakan ini. Kan ini strategi kamu. Loh kan kamu yang nyuruh Joyon untuk melakukan ini biar kita bisa dapat uang. Kok kamu sekarang mau nyalain aku, mau bilangnya ini semua perbuatanku sih? Ngawur kamu ini. Kamu jauh gitu loh. Si Gangsu membantah. Tapi yang lebih menjengkelkan, dalam kondisi seperti ini Joyon itu terus-menerus bilang ke papanya kalau temennya Iso itu bukan temen yang jahat. Dan Joyon terus-menerus bilang kalau ini pasti ada kesalahpahaman. Nah, denger itu papanya bingung. Lah ini loh yang datang untuk mendapatkan layanan juga bilang iya. Temennya sendiri bilang gini. Tapi putrinya sendiri alias Joyon itu bilang kalau semuanya ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Papanya bingung ya toh. Nah, papanya bingung, detektif swasta bingung, semua tolak-toleh. Tiba-tiba di situ Gangsu yang marah karena dia terus-menerus kayak dituduh sama Iso. Gangsu bilang, Joyon, kamu aja goblok-goblok. Kamu ini selama ini diguna-guna sama Iso. Gak nyadar tak kamu? Ha? Kamu selama ini disuruh sama Iso itu kamu gak nyadar tak? Kamu diguna-guna, kamu cuma disuruh melakukan hal-hal seperti ini biar Iso hidupnya nyaman. Kamu gak tahu tak? Hah? Sadaro. Nah, tiba-tiba Gangsu bilang seperti ini dan karena kondisinya udah memburuk seperti ini, akhirnya Iso juga buka mulut. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah gini. Di saat Joyon ini kehilangan mamanya, dia itu masuk SMA kelas 1 dan karena Joyon ini udah terkenal, dia ini anak dari keluarga yang punya, dia itu sempat dibully sama beberapa anak. Nah, saat dia dibully, untungnya Iso yang merupakan pembuli yang lebih ganas, dia itu datang untuk menyelamatkan Joyon. Jadi Joyon yang lagi dibully didatangi sama pembuli yang lebih besar. Nah, dia marahin pembuli-pembuli ini sehingga pembuli-pembuli ini kabur dan dari situ Joyon ini menjadi teman dekatnya Iso. Dan anehnya Joyon yang tersentuh sama bantuannya Iso besoknya itu bawa hadiah buat Iso. Langsung hadiah pertama yang dikasih itu iPad. Iso kaget, loh ini kok
kok aku membantu teman sekali dikasih iPad ini apa ceritanya? Ya memang tahu kalau dia itu anaknya orang punya, tapi masuk segininya sih. Sedangkan Iso ini terlahir di sebuah keluarga yang papa sama mamanya itu percaya sama agama sesat, sehingga papa sama mamanya semua uangnya itu mesti diberikan ke agama yang mereka percaya. Jadi papa mamanya itu mesti memberikan uang kepada orang yang gak jelas. Tiba-tiba dia ini punya satu teman yang sangat kaya, bahkan karena ditolong kayak gitu dikasih hadiah iPad. Dan yang menjadi sebuah trigger lebih besar adalah setelah itu Joyeon bilang, kamu kan udah bantu aku, kamu mau gak main di rumahku? Nah, Iso yang ditawari seperti itu tiba-tiba lihat ke Gangsu karena dua-duanya shock lihat iPad. Iso bilang, boleh gak tapi aku ke rumahmu sama Gangsu ini? Joyeon bilang, oh ya udah gak apa-apa, datang aja. Mereka berdua datang ke rumahnya Joyeon. Di situ Iso ini ngeliat kalau sebenarnya Joyeon ini beneran anak orang kaya. Dan selama Iso main di rumahnya, Iso sempat ngeliat foto papanya Joyeon dan jadi tahu papanya Joyeon itu kayak apa gitu. Setelah main seharian, di malam hari Iso sama Gangsu mau pulang. Nah, mereka mau pulang, mereka berdua kaget. Gundeng ya, teman kita Joyeon ini ternyata beneran anak orang kaya. Apartemennya ya sebagus ini, rumahnya juga besar, uang saku ya nggak ada batasnya. Kok bisa ya? Nah, mereka berdua kayak ngerasa sangat down, merasa kayak aku ini terlahir di keluarga yang sangat pas-pasan, dia ini kok iso lahir di keluarga yang sangat kaya, kayak sangat tercengang gitu. Nah, pas itu kebetulan papanya Joyeon lewat di depannya Iso. Tapi papanya Joyeon tentu nggak mengenali Iso. Papanya Joyeon ini lewat depannya Iso sama Gangsu barengan sama sekretarisnya, ya lebih tepatnya ya calon istrinya itu. Ngelihat itu, Iso mikir, papanya ini nggak karu-karuan ya. Anaknya sedih kehilangan mamanya, papanya ternyata malah nyari cewek muda untuk have fun. Aduh. Masalahnya setelah ngelihat itu, Iso itu tiba-tiba kepikiran satu ide dan bilang gini ke Gangsu, Joyeon ini kayaknya bisa loh kita sedot lagi duitnya. Gangsu bingung, maksudnya gimana? Dan besoknya waktu Joyeon datang ke sekolah, Iso itu langsung datang ke Joyeon bilang gini, Joyeon, kamu udah pernah tak bilang itu dulu mama sama papaku itu ikutan agama sesat, makanya keluargaku agak broken home gitu. Joyeon bilang, oh iya kayaknya kamu pernah bilang sih. Kenapa? Jadi gini Hyun, sebenarnya itu aku dari kecil itu memang Isa agak ngelihat arwah-arwah gitu. Jadi papa sama mamaku itu mulai percaya sama agama sesat gara-gara pemimpin agamanya itu bilang kalau aku ini punya bawaan setan gitu. Dan biar aku bisa dibebaskan dari setan itu, papa sama mamaku itu terus-menerus kayak dimintai duit, dan papa mamaku rela bayar untuk nyembuhin aku. Masalahnya gini Joyeon, jujur sampai sekarang papa mamaku gak berhasil nyembuhin aku. Dan jujur aku itu kadang bisa ngelihat masa depan. Aku itu ngelihat kamu Joyeon, dari hari pertama aku ngelihat kamu, dan alasan kenapa aku bantu kamu waktu kamu dibully sama anak-anak itu, aku itu bisa ngelihat ada satu perempuan kayak ibu-ibu yang sedih gitu. Ibunya itu terus bilang kalau dia itu sedih karena kamu sendirian, padahal hati kamu sedih, gak ada yang nemenin kamu, sedangkan papa kamu sibuk kerja katanya. Udah gitu, aku gak pingin ini terjadi ke kamu loh ya, tapi gak tahu kenapa aku ini terus bisa ngelihat papamu itu kayaknya punya cewek baru, ceweknya muda, dan aku bisa ngelihat suatu hari papamu ini bakal nikah sama cewek ini. Ya, aku bisa ngelihat hal seperti ini Joyeon. Aku ngerti kamu bakal shock, kamu mau percaya juga boleh, gak percaya juga boleh, tapi ini yang bisa aku lihat dan aku lebih pingin nge-share aja ke kamu daripada nanti aku gak bilang kamu ngerasa dibohongin gitu. Masalahnya setelah Iso bilang kayak gini, Joyeon yang selama ini sangat menyembunyikan rasa sedihnya karena kehilangan mama itu, dia itu jadi ngerasa sedih dan ngerasa mamanya itu ada di sekitarnya, dan yang bisa memahami perasaannya Joyeon itu cuman Iso. Dan dari situ Joyeon itu mulai ngerasa, iya ya Iso, tak pikir-pikir kamu minggu lalu kamu sempat bilang kalau minggu ini mau hujan, kemarin juga hujan, terus kapan itu kamu bilang kalau kayaknya kita bakal batal ulangan, tiba-tiba kita beneran batal ulangan. Kamu beneran ya bisa ngeliat ya, kamu beneran deh punya kemampuan untuk ngelihat sesuatu hal-hal seperti ini. Tapi mamaku di mana sih? Aku pengen dong ngomong sama mamaku. Nah, dari situ Iso ini mengguna-guna si Joyeon. Dia bilang, mama kamu ada kok di sebelah kamu nangis aja, mamamu pasti bisa dengar. Dan ini terus-menerus dibangun hingga SMA kelas 3, dan di SMA kelas 3, Joyeon ini udah percaya total sama apa yang disampaikan sama Iso. Dan di situ Iso ngerasa, oh gini toh caranya papa mamaku masuk agama sesat. Tinggal dikasih sedikit kepercayaan, mereka itu nurut ya. Dan dari situ Iso mulai menjadi lebih kuat karena papanya beneran mau nikah sama sekretarisnya. Di situ Joyeon beneran merasa sedih
lagi dan dia menjadi semakin percaya sama apa yang disampaikan sama Iso. Dan Iso bilang, sebenarnya ada sih satu hal yang aku pengen bilang. Aku sebenarnya bahkan ngelihat mama angkat kamu itu bakal keguguran atau bahkan hamil terus melahirkan anak. Tapi bisa jadi keguguran. Ya aku ngelihat hal-hal seperti ini. Tentunya Joyeon gak mau papanya punya anak dari mama yang lain, sehingga Joyeon pun tanya, lah terus kalau mau kayak gini gimana? Kayaknya rasa sedih, arwah sedih mamamu itu masih ada di dalam badan kamu dan kamu harus dibebaskan dari ini. Lah terus caranya gimana? Tapi kalau kamu mau ngelakuin ini agak berat loh. Kamu secara mental siap gak? Joyeon yang bener-bener gak pengen papanya direbut sama cewek lain, dia bilang mau-mau aja. Dan dari situ Iso bilang, oke, pertama kamu harus mulai agak menjauh dari keluarga kamu cari alasan gimana caranya kamu bisa tinggal agak jauh dari papa mama kamu, cari uang biar kamu bisa tinggal di suatu tempat kayak 4 bulan 6 bulan ke depan. Nah makanya Joyeon itu bilang ke papanya dia mau kuliah ke luar negeri, dan setelah dapat uangnya dia itu ngilang. Setelah dapat tempat tinggal baru, Iso bilang kayak gini ke Joyeon, badan kamu ini sekarang ada arwah-arwah yang kayak gitu, dan untuk bebaskan ini kamu perlu berkorban dengan cara kamu harus melakukan hubungan sama cowok-cowok yang suci. Joyeon bingung, gimana caranya? Terus nyari cowok-cowok yang suci itu dari mana? Iso bilang, kamu beneran mau tak? Kalau kamu beneran mau tak carikan, dan kayaknya kamu butuh melakukan ini selama kayak 1 tahun ke depan. Dan Joyeon yang mungkin selama ini udah sangat percaya sama kata-katanya Iso akhirnya mengiyakan, dan dia melakukan hubungan prostitusi. Dan dia nggak tahu kalau sebenarnya cowok-cowok ini bayar uang ke Gangsu alias ke Iso melalui akun rekeningnya Gangsu. Dan Joyeon benar-benar ngira kalau selama ini dia melakukan hal ini agar dirinya itu bisa dibebaskan dari arwah yang sedih dan juga arwah-arwah yang jahat, biar dia nggak kehilangan papanya dan bisa tinggal secara harmonis sama papanya gitu. Nah pokoknya di dalam keramaian itu akhirnya semua ini terungkap. Detektif swasta langsung bilang kalau dia akan mewakilkan Joyeon dan juga keluarganya Joyeon untuk menuntut Iso dan juga Gangsu yang telah menggunakan dan juga melakukan aktivitas kriminal ini. Dan untungnya dikabarkan setelah itu Joyeon menjadi sadar kalau selama ini dia digunakan sama temennya untuk uang yang bisa dihasilkan sama dirinya. Dan untungnya setelah itu Joyeon kembali ke sisi papanya, dan papanya pun menyadari kalau nyari duit itu nggak sepenting menjaga keluarganya, sehingga papanya pun memutuskan untuk tidak bekerja sekeras yang dulu dan memutuskan untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak bersama dengan keluarganya. Dan untungnya Joyeon pun menerima mama barunya, dan juga dia pun jadi sangat happy dengan kabar dia bakal punya adik yang tentunya imut gitu. Nah, sebenarnya cerita kali ini sampai di sini. Sebenarnya kalau kita dengar cerita kali ini, tentunya Joyeon terkesan kayak anak yang loh kok goblok ya mau digunakan. Tapi ini adalah dampak ketika seorang papa dan mama itu terlalu sibuk mencari uang. Lebih tepatnya papa, karena mamanya di sini udah meninggal dan papanya ngerasa yang penting ada duit, semuanya bisa diselesaikan. Dan ini sebenarnya merupakan pemikiran yang sangat umum di zaman sekarang. Tapi aku pun setelah punya anak mulai agak berubah. Uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang tentunya merupakan sebuah malapetaka. Jadi membutuhkan sedikit keseimbangan, gimana caranya kita tetap mencari uang tapi tetap bisa menghabiskan waktu sama keluarga gitu. Tapi di luar itu tentunya kita juga perlu tahu kalau papanya sebenarnya bukan merupakan sosok yang sangat baik di sini, karena setelah kehilangan istrinya nggak lama setelah itu langsung nikahnya pun sama sekretarisnya yang sangat muda, dan nggak lama setelah itu langsung menghamili. Jadi tentunya papanya ini juga bukan merupakan sosok ayah yang sangat bagus, meskipun secara sosial mungkin dipandang sebagai seseorang yang sangat sukses karena punya perusahaan yang besar, penghasilannya juga besar gitu. Oke, follow. Jadi cerita kali ini sampai di sini. Mungkin pesan yang ingin aku sampaikan, kita perlu uang untuk menjaga dan juga ngasih makan keluarga kita. Tapi kadang kita perlu tanya ke diri kita sendiri. Kita ini beneran tak bekerja hanya untuk ngasih makan, atau sebenarnya bekerja untuk mengejar ego kita sendiri? Oke, follow. Video kali ini sampai di sini. Makasih dah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. By the way, ini rambut bakal panjangan terus sampai pertengahan Februari. Jadi mohon terbiasa dengan desainku yang kayak gini. Fashionku yang kayak gini maksudnya.